Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrat dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan waktu kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita. Dan barusan Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersujud sholat zuhur berjamaah. Kita mencoba berupaya berusaha menjadikan setiap apa yang Allah karuniakan, kesehatan, umur, kesempatan waktu, kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang hamba, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita. Semoga semakin hari semakin baik. Jemaah rahimakumullah, kurang lebih 35 menit ke depan kita manfaatkan kesempatan waktu ini untuk berupaya berusaha memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita baca Al-Quran, Allah menyuruhnya kita bacanya itu yang benar, bacanya yang tartil, bacanya sesuai dengan kaidah, yaitu kaidah baca Al-Quran berdasarkan tajwid. Yang kedua, berdasarkan riwayat. Apa yang Rasulullah contohkan, walaupun menurut kaidah itu A, kemudian menurut riwayat itu B, maka B itu yang harus kita pakai. Selama ini salah satunya kita diajarkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Selamanya nggak ada menurut kaidah ro dibaca re, itu nggak ada. Tapi karena memang ada riwayat Nabi itu setiap membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu membacanya bukan ro tetapi membacanya dengan re. Jadi menurut kaidah bunyinya ro, menurut riwayat bunyinya re. Maka re itu yang harus kita pakai. Inilah diantara bentuk ketaatan kita kepada apa yang Rasulullah ajarkan. Walaupun mestinya A, ternyata bunyinya B, B itu yang kita ikuti. Makanya tidak bisa kita akal-akalan, tidak bisa membaca Al-Quran berdasarkan akal kita, gitu ya. Analisa akal kita itu yang kita pakai kaidah, nggak bisa. Yang ini belakangan ini viral lagi bentuk yang lain. Ada seorang ustadz yang kemudian mengatakan bahwa selama ini baca Fatihah kita itu nggak benar, maka kemudian perlu ditahsin, perlu diperbaiki. Tapi begitu ngasih contoh-contohnya bahwa menyuruh diperbaiki itu sudah bagus, gitu. Mendorong, menghasung kepada kita, mengajak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bacanya yang benar. Tapi begitu ngasih contoh, ngasih contohnya itu berdasarkan akalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan lebih dari itu, kemudian dia menjelaskan iyyaka itu kata sendiri, wa itu kata sendiri, wa iyyaka berikutnya itu juga kata sendiri, sehingga bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya begitu. Itu menurut ustadz itu yang benar seperti itu. Sementara itu adalah
cara baca berdasarkan akal-akalannya. Bahasa akademisnya berdasarkan analisa, tapi itu analisa yang salah. Kenapa? Karena cara baca Al-Quran itu sudah ditentukan, bukan berdasarkan akal-akalan. Malah belakangan muncul lagi yang beda lagi. Jadi qari itu pembaca Al-Quran, qari'ah. Jadi qari pembaca Al-Quran laki-laki. Kalau qari'ah itu pembaca Al-Quran perempuan. Kemudian dia menyebutkan dalam Al-Quran itu ada surat Al-Qari'ah, surat membaca Al-Quran seorang wanita. Inilah yang saya sebut kemudian itu akal-akalan. Kenapa? Beda Al-Qari'ah, qari itu pakai hamzah, pembaca Al-Quran laki-laki. Qari'ah itu pembaca Al-Quran perempuan, pakai hamzah. Kalau surat Al-Qari'ah itu pakai ain, bukan pakai hamzah. Akhirnya dipaksa-paksakan. Itu anehnya juga, jamaahnya juga manggut-manggut juga gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan Al-Qari'ah itu surat hari kiamat, itu gak benar katanya. Udah, memang. Dan itu pengikutnya tambah banyak sekarang. Jadi semakin sesat itu kayaknya Malia Edan gitu ya. Itu kan pengikutnya banyak banget gitu. Jadi ternyata Musailamah Al-Kadzab itu sekaligus yang murtad mengikuti Musailamah Al-Kadzab itu ada 6.000 sahabat meyakini bahwa Musailamah Al-Kadzab itu adalah Nabi sesudah Nabi Muhammad. Luar biasa, sudah dibina Nabi, dididik langsung oleh Nabi, murtad 6.000. Ini ternyata semakin kesini juga apa ya, unik-unik lah begitu. Makanya kemudian saya ingin sampaikan kepada jamaah semuanya, ini walaupun sederhana, saya ingin sampaikan bahwa memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah, karena setiap hari tidak kurang 17 kali bacaan Fatihah itu kita ulang. Kalau tambah sholat sunnahnya berarti 34 kali kita mengulang bacaan surat Al-Fatihah. Sekian kali kita baca, sekian kali ada kesalahan, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Sekali lagi, ini dalam mukadimah yang pernah saya sampaikan bahwa kita selama ini baca Quran, baca Fatihah itu benar gaknya itu berdasarkan perasaan kita. Menurut perasaan kita sudah benar, tapi faktanya menurut kaidah ternyata salah. Hari ini kita masuk perbaikan surat Al-Fatihah ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Baik, kita baca dari atas dulu, nanti kita baru bahas ayat yang ke-7-nya. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil ngantuk-ngantuk, sambil rada sedih-sedih, nggak apa-apa. Tapi tolong bunyinya yang ikhlas, sengrido. Lepas suaranya maksud saya. Bismillah babi bis. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul fami, fathah taman. Ketika bunyi fathah, buka dengan sempurna. Bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yau, saya ingatkan lagi, yau monyongkan dua bibir atas dan bawah membentuk bulatan yau. Jadi satu-satunya huruf yang cara membunyikan dengan memonyongkan dua bibir hanya satu, waw saja. Yang lain itu kalaulah ada dikesan ya, itu rada monyong, itu sebenarnya bukan monyong tetapi pengaruh ketebalan bunyi, seperti po. Kalau monyong beneran to, itu monyong. Tapi kalau po itu monyong enggak. Kalaulah rada maju sedikit bibirnya, itu karena pengaruh ketebalan bunyi huruf itu sendiri. Baik. Maliki Yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat saya. Na buka, na. As, tarik dikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, na buka, na, kemudian asnya tebal, tapi jangan sampai bunyi na ngikut tebal. Ihdinos, kalau nos nanya ngikut tebal, tidak boleh. Yang benar na as, nas. Ihdinas siratal mustaqim. 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, berikutnya sekarang, karena kemarin itu sudah, yang terakhir adalah ayat yang ke-7. Saya minta tolong dihitung dulu. Ada berapa yang harus dibaca tebak? Ada berapa? Halo. Jadi kata kuncinya sekali lagi, untuk belajar Fatihah itu kata kuncinya yang pertama, makhorijul hurufnya harus benar, cara membunyikan hurufnya. Yang kedua, kita harus paham, harus tahu mana tebal, mana tipis, mana tafkhim, mana tarkib. Nanti kalau kita nggak tahu mana tebal, mana tipis, akhirnya ya sudah sebunyi-bunyinya. Baik, salah nggak apa-apa. Ini kalau sampai salah itu nggak dosa. Ada berapa? 4. Yang belakang ada 6. Ada 4. Berarti kalau kita jawab 4 ternyata ada 7, salahnya berapa? 3. Jadi kalau nanti kita praktek yang salah 3 itu, yang 4 benar karena kita tahu itu tebal.
Ada berapa lagi? Yang lain? Ini ada yang jawab ada 4, ada 6, ada 7. Yang 8 tidak ada. Coba kita hitung ya. Si, sod, mau fathah, mau kasroh, mau domah, mau mati, huruf sod itu tetap tebal. Kenapa? Karena itu adalah huruf isti'la. Huruful isti'la kullaha mufakhamah. Semua huruf isti'la itu mesti harus baca tebal. Jadi yang o itu, kho, so, do, yang 7 huruf itu harus dibaca tebal. Baik, si 1, ro 2, to 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gha 4. Ghairil magh 5. Du 6. 'alaihim walad do 7. Jadi yang 4 kemungkinan salahnya kalau pas baca. Tapi begini, ketika kita membaca sifat huruf itu salah, ada kemungkinan 2. 1 akan jatuh pada khotok khofi, kesalahan ringan. Yang kedua ada kemungkinan akan menjadi khotok jali, kesalahan besar. Kenapa? Karena ketika huruf itu kita bunyikan, mestinya sifatnya, karakternya itu muncul, ternyata tidak kita munculkan, maka huruf itu otomatis ketukar sama yang lain. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Ketika ahad, d-nya nggak bunyi, berarti ketukar sama ta. Maknanya pun akan berubah. Itu yang kemudian menjadi khotok jali. Tapi kalau kita baca seperti ini, ghairil maghdubi, mestinya itu sudah cukup, ada tambahan bunyi mantul yang kemudian disebut itu tawalud. Tawalud itu beranak, melahirkan. Huruf ini hamil enggak, begitu mati ngelahirin. Mati kan, ghairnya mati kan, mestinya sudah segitu. Tapi kalau ada ge-nya itu namanya anaknya, beranak, melahirkan, tawalud, itu tidak boleh. Kalau kolkolah, huruf yang mati harus dibaca mantul, itu kolkolah. Tapi kalau ada huruf mati dimantulkan, mestinya tidak mantul, itu namanya tawalud. Ini tambahan tambahan informasi tentang teori tajwid yang mungkin di telinga kita selama ini itu ada mat, ada idgham, tapi tawalud tidak pernah dengar gitu ya. Tawalud itu bentuk kesalahan baca yang mestinya huruf mati itu tidak dimantulkan. Begitu ya. Baik. Ketika membaca orang akan tahu itu itu ghain gitu ya. Tapi ketika dimantulkan itu ada kesalahan. Kesalahan itu tidak merubah makna. Maka kemudian itu didudukkan, jatuhnya itu khotok khofi, kesalahan ringan. Kesalahan ringan. Tapi kalau kemudian hurufnya itu ketukar sama yang lain seperti qul huwallahu ahad tidak dimantulkan, maka itu akan ketukar dengan tak, jatuhnya khotok jali, kesalahan besar karena merubah makna. Baik. Jadi sudah kita lihat sekarang si tebal, ro tebal, to tebal, ro tebal, ma tebal, du tebal, wala do-nya tebal. Baik. Selama ini, nah ini koreksinya ya. Ini koreksi yang harus kita pahami. Mestinya kita baca tipis, kemudian ternyata kita membacanya dengan
tebal. Contoh, siratal ladzina, siratal, po sudah betul, itu tebal. Tapi ketika tol, itu selamanya tipis. Tapi kita bacanya selama ini pakai perasaan. Siratal ladzi, mantep banget itu. Siratal, kenapa? Karena ada tasjid di situ. Tolnya sudah betul tebal, tapi nya itu mesti harus tipis. Sekali lagi jemaah rahimakumullah, ini mahal. Saya dapat cara membunyikan ini, biayanya itu 22 juta. Cuman doang. Saya terbang ke Qatar, belajar dengan Syekh Isa Al-Maksarawi. Kemudian saya setoran hafalan, mulazamah lah gitu. Di antara yang dikoreksi apa? Ternyata bunyi sirotol, pokoknya yang selama ini kita menganggap itu sudah benar, tapi ternyata itu salah. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Jadi yang benar sirotol, to tebal, al tipis, tol. Halo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulang lagi. Siratal, lihat bibir saya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Gha tebal. Ri tipis. Ghairil. Ri. Ghairil mag tebal. Du tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Wa la ya, la tipis. Buka biasa aja. La. Baru kemudian nya tebal. Walau. Selama ini kita bunyinya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Lamnya ngikut tebel. Itu bentuk kesalahan. Walau mestinya walau. Puyeng ya. Sederhana aja ini. Saya tidak menyebutkan teorinya ya. Langsung prakteknya saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdall. Ingat-ingat? Do tebal ya. Dol. Jadi tidak boleh begini. Dolli. Kalau dol itu lamnya jadi tebal. Ditipiskan. Dolli. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita ulang dari
Sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi ambil nafas. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang tidak saya barengi. 1, ulang lagi. 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ini diantaranya kalau saya bimbing jemaah umroh pas saat di Madinah, pasti saya haruskan khususnya yang bapak-bapak, saya barengin, saya dampingin untuk ikut tahsin setiap ba'da asar sampai isya. Waktunya kita tinggal pilih mau setor jam berapa, yang ba'da asar atau ba'da maghrib. Minta disimak bacaan kita di tiang-tiang Masjid Nabawi itu, ya, yang di pintu 17 itu. Jadi Masjid Nabawi menyediakan belajar tahsin dan setoran hafalan. Yang mau setoran hafalan, yang mau memperbaiki bacaan tinggal ngadep saja, minta disimak, diperbaiki bacaannya oleh para masyayikh, para syekh yang memang punya kafaah tentang itu. Alhamdulillah kemarin November tanggal 14 berangkat, kemudian kita ajak jamaah juga untuk ikut tahsin, merasa mendapatkan sesuatu. Kemudian tanggal 9 Desember balik lagi ke sana, bimbing lagi. Kita juga berusaha untuk itu. Dan kita juga ada kelas tahsin yang nanti ujiannya, jadi sambil tahsin sepekan sekali, program perbaikan bacaan Quran sepekan sekali, sambil nabung, ujiannya di Madinah. Gimana bapak-bapak mau? Kita buat kelas, satu kelas 10 orang, nanti digabung sama yang lain. Nah, nanti ujiannya di Madinah. Dan alhamdulillah itu jalan, dan diikuti oleh dokter-dokter spesialis, ada dokter jantung, ada bedah, dan dokter kandungan gitu ya, dari Bandung, dari Jawa Timur. Itu kita ada tahsin Zoom, dan alhamdulillah itu bergulir. Target kita setiap ujian biar merasakan ruhiyahnya gitu, kita adakan di Madinah. Baik, kita coba tambahkan satu lagi, ada masih beberapa menit, 8 menit ke depan, surat Al-Ikhlas ya. Baik, ini yang tadi saya sampaikan. Ini surat yang paling akrab sama kita nih kalau sholat, apalagi suratnya rada buru-buru gitu ya, tidak buru-buru aja akrab gitu ya. Baik, tapi target kita bukan soal itunya, tetapi mesti harus benar. Pertama, qul. Baik, kita hitung dulu. Ada berapa yang harus dibaca tebal?
Ada dua. Oke. Yang pertama itu huruf istilah harus tebal. Kemudian ya. Itu tidak ada kaidah yang menyebutkan, tetapi secara umum dikenal dengan istilah bacanya harus dibaca dengan idhar mutlak. Idhar mutlak itu kalau bahasa kita gampangnya pokoknya harus jelas, titik. Kira-kira begitu. Lamnya maksudnya itu mesti harus jelas, tidak boleh memanjang, tidak boleh ada tambahan bunyi. Yang banyak kan satu, qul huwallahu ahad. Qul, ada tambahan bunyi yang kemudian tadi sudah kita bahas, tawalud. Itu tidak boleh. Qul, sudah jelas kan? Yang kedua, tidak boleh memanjang. Qul huwallahu, karena apa? Hurufnya cuma satu. Kemudian wa itu sama-sama tipis. Hu itu tidak tebal. Wa tipis. Tapi nya yang tebal, lam jalalahnya. Kita sudah maklum itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Selama ini yang banyak kesalahannya adalah ketika membunyikan dal mati kemudian tidak dimantulkan, itu adalah bentuk kesalahan, dan itu jatuhnya khotok jali, kesalahan besar, karena dalnya akan tertukar dengan huruf tak ketika itu tidak dipantulkan. Tapi kan mantul terus Ustaz itu, perasaan terus, menurut perasaan saya nggak enak gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut perasaannya nggak enak, akhirnya ngikutin perasaan. Kalau menurut perasaan kamu gimana enaknya? Kalau yang itu nggak enak, enaknya gimana? Ya saya selama ini membunyikan di awal di akhir aja San. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, itu namanya qalqalah tutup kendang, cuma di awal sama di akhir aja gitu ya. Yang mestinya itu harus dibunyikan semuanya. Baik. Kemudian ada satu teori nih. Satu teori yang umumnya kita kenal dengan istilah nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun wiqayah itu adalah nun pengganti dari huruf dari harokat tanwin, dhammah tanwin, ya. Di situ ahadun. Kalau kita sambung bunyinya ahadun, dibunyinya ahadu. N-nya kemana? Dibunyikan dengan ni. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ulang lagi. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baik, ada 3 istilah ya. Nun wiqayah itu, satu disebut dengan istilah nun wiqayah, nun pengganti tanwin. Kemudian yang kedua nun wasol, nun untuk nyambung. Jadi kalau nanti mendengar ada nun wiqayah, ada istilah nun wasol, itu yang dimaksud adalah bunyi yang semula dun menjadi du, ni. Baik. Qul huwallahu ahadunillahus samad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad
as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita sambung sekarang. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad. Amlafaz 1, 2, 3. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sudah di penghujung waktu, saya kembalikan lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kaji kita berikutnya insya Allah masih surat Al-Fatihah pertemuan berikutnya, tapi lebih kepada satu praktek tahsinnya, yang kedua tafhim, memahami makna atau mentadaburi surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena selama ini kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kalau suruh menerjemahkan gantian berdiri di sini satu-satu menerjemahkan surat Al-Fatihah, tidak semuanya kita punya kesanggupan, walaupun selama ini sudah hafal. Sehingga apa? Ketidakfahaman kita terhadap makna surat Al-Fatihah itu akan mengurangi nilai kekhusyuan dalam sholat. Tapi ketika kita memahami makna surat Al-Fatihah dan semua bacaan dalam sholat, itu akan meningkatkan kualitas kekhusyuan kita di dalam sholat. Itu barangkali urgensinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.